khususnya terima kasih buat Kemendak Kepolisian yang kemudian mengawal kegiatan teman-teman. Baikkan kampus sekalian, perlu saya sampaikan dalam hal ini persekusi yang kemudian terjadi di Kabupaten Sidrap yang kemudian pihak daripada yang kriminal Polda Sulsel itu kemudian dalam menangkap kemudian membebaskan pelaku 50 orang yang kemudian diduga keras melakukan tindakan pasodis yang berkembang Kabupaten Sidrap dan kampus sekalian. Dan hal ini menandakan bahwa pelepasan pelaku yang kemudian dilepaskan beberapa pelaku tersebut tanpa ada sesuatu dan informasi secara terbuka kepada publik. Karena sampai saat ini publik menilai bahwa adanya dugaan keras transaksi yang kemudian kami anggap telah melanggar aturan dan norma hukum. Kawan-kawan sekalian, bagaimana mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat saudara-saudara sekalian. Namun apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Kami dengar kabar bahwa adanya dugaan terkait dengan 56 tersangka pasodis yang kemudian ditangkap di Kabupaten Sidrap, itu kemudian dilepaskan oleh Dirkrimum Polda Sulsel tanpa status hukum saudara-saudara sekalian. Kami menguatkan dugaan kami adanya transaksi di bawah meja saudara-saudara sekalian, sehingga kasus ini kemudian tidak dilakukan di P21 di Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kami menyampaikan orasi saya sebagai bentuk perhatian terhadap konstitusi negara saudara-saudara sekalian untuk bagaimana propam dalam hal ini propam Polda Sulsel untuk mengevaluasi kinerja daripada Dirkrimum Polda Sulsel saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seharusnya Dirkrimum Polda Sulsel itu kemudian memperjelas status hukum daripada 56 tersangka pasodis yang kemudian meresahkan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan saudara-saudara sekalian. Banyak yang kemudian menjadi korban diakibatkan oleh beberapa kejahatan yang kemudian tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Kami apresiasi daripada kepolisian negara Republik Indonesia yang kemudian sudah mengungkap dan menangkap 56 tersangka yang berada di Kabupaten Sidrap. Namun itu kemudian dicederai oleh beberapa oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, yang kemudian melepaskan dari 56 tersangka tersebut tanpa status hukum saudara-saudara sekalian. Betul tidak kawan-kawanku sekalian? Saudara-saudaraku sekalian, kami menginginkan adanya dari stakeholder yang kemudian yang berpengaruh di Sulawesi Selatan untuk menemui kami dan melakukan klarifikasi dan bagaimana memperjelas status hukum daripada 56 tersangka pasodis yang kemudian ditangkap di Kabupaten Sidrap saudara-saudara sekalian. Dan apabila kemudian apa yang kami sampaikan itu kemudian didengar oleh kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sulsel, maka yakin dan percaya saudara-saudara sekalian, ini adalah aksi prakonisi yang kemudian kami lakukan. Kami akan melakukan beberapa konsolidasi di kampus-kampus, beberapa organ-organ untuk bagaimana mengawal kasus ini sampai tuntas saudara-saudara sekalian. Betul tidak kawan-kawanku sekalian? Dan saudara-saudara sekalian, kita memberikan waktu 5 menit apabila tidak ada orang-orang yang kemudian dari Polda Sulawesi Selatan yang berpengaruh yang bisa memediasi kami untuk mempertemukan kita, untuk mendengar klarifikasi dari Dirkrimum Polda Sulsel, maka kita bersama-sama tahan jalan dan menutup jalan di depan Polda Sulsel sebagai bentuk bagaimana kita mengapresiasikan kekecewaan kita terhadap Polda Sulawesi Selatan saudara-saudara sekalian. Betul tidak saudara-saudara sekalian? Saudara-saudaraku, bahwa apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata membenci institusi daripada Polda Sulawesi Selatan. Kami ingin bagaimana Polda Sulawesi Selatan yang kemudian posisi yang kemudian diperintahkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia saudara-saudara sekalian, jangan pernah bermain-main dengan beberapa tersangka yang
26 tersangka yang kemudian sudah ditangkap sekalian. Kami menginginkan bahwa hukum di Sulawesi Selatan itu kemudian masih berlaku dan bagaimana seutuhnya kemudian berdasarkan dengan konstitusi negara saudara-saudara sekalian. Kami tidak menginginkan bahwa konstitusi negara yang kemudian sudah diatur oleh peraturan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, namun daripada penegak hukum itu kemudian masih mempermainkan status hukum itu sendiri saudara-saudara sekalian. Kami memberikan kekecewaan kita terhadap Krimum Polda Sulsel. Ada apa? Kenapa sampai 56 kasus itu dilepaskan tanpa ada status hukum saudara-saudara sekalian? Kami ingin mengetahui itu. Sebagai dalam aturan nomor 14 tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik saudara-saudara sekalian, kami menginginkan bahwa Krimum Polda Sulsel mengklarifikasi terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Krimum saudara-saudara sekalian. Sebagaimana dan kita ketahui bahwa 56 dari tersangka Sobis yang kemudian sudah meresahkan masyarakat Sulawesi Selatan itu kemudian dilepaskan tanpa syarat dan tanpa ada status hukum saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu seharusnya ketika ingin bagaimana Sulawesi Selatan ini tetap konstitusi, bagaimana seorang untuk bagaimana menghadirkan Krimum Polda Sulsel di depan kami untuk mengklarifikasi sebagaimana tuntutan kita saudara-saudara sekalian. Karena kami tidak tahu ketika Polda Selatan itu kemudian tercederai oleh beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, karena di Kabupaten Sidra itu kemudian diduga Direktur Kriminalum Polda Sulawesi Selatan itu kemudian mencoba untuk bagaimana memperkosa konstitusi yang ada. Saya sampaikan lagi kepada pihak kepolisian, kalian buat pemilihan untuk mengintervensi. Kalian tidak boleh sore hari ini. Kalian digaji untuk mengawal, mengayomi daripada masyarakat di Malaysia sekalian. Oleh sebab itu, jangan salahkan kami ketika ada gerakan-gerakan yang kemudian adalah penaus sosial sekalian. Baik sosial sekalian, aksi yang kemudian kami lakukan pada sore hari ini adalah aksi yang kemudian terkonsentrasi sosial sekalian. Oleh sebab itu, siapapun yang mencoba mengintervensi akan tidak berhasil sore hari ini, maka yakin percaya bahwa dia adalah antek-antek yang kemudian ingin mencoba membuarkan gerakan sosial hari sosial sekalian. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, perlu saya sampaikan bahwa kehadiran kami di Polda Sulawesi Selatan hanya untuk memastikan bahwa saya supremasi hukum yang kemudian berada di Sulawesi Selatan masih di atas segala sesuatu sekalian. Baik saudara-saudaraku, perlu kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak teman-teman Malaysia pemuda, karena sampai detik ini masih memperjuangkan hak-hak masyarakat di Malaysia sekalian. Oleh sebab itu perlu kita di dalam bahwa tidak bisa daripada pihak kepolisian untuk mengintervensi gerakan kita pada siang sore hari ini, karena tugas daripada pihak kepolisian hanya untuk membuatkan aksi massa pada sore hari ini sekalian. Oleh sebab itu saya sampaikan lagi kepada pihak kepolisian, jangan tidak ada hak untuk mengintervensi. Kami aksi massa untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kasus yang kemudian terjadi pada saat ini sekalian. Saya pikir sesuai jelas beberapa orator sebelumnya menyampaikan apa yang kemudian menjadi aktivitas presiden sosial sekalian. Tapi apa yang terjadi sosial sekalian tidak ada itikat baik yang kemudian dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan untuk memenuhi aksi massa sosial. Ini adalah bentuk kecewaan kita terhadap Polda Sulawesi Selatan sekalian.
Baik saudara sekalian, tuntutan saudara sekalian, karena dialah itikat baik daripada Polda Sulawesi Selatan untuk memenuhi kami saudara sekalian. Baik saudara-saudaraku, ya. Tapi siapa yang pertama mau menerima kami di sini? Oke, jadi begini ya, namanya. Sengaja saya panggil masuk ke ruang khusus ruang saya nih. Sebelumnya nih di sebelah. Karena saya komunikasi juga dengan orang Krimu, kesudutnya juga ada khusus ya. Ini dari khusus kan? Untuk kita masuk di tangani berikan. Oh cocok iya di khusus. Dan tetap juga pikir deh. Saya pikir. Iya pikir. Saya PSPKT kebetulan. Biasa juga saya tidak bisa gantian ya. Kalau kebetulan saya pas paham, tahu bagaimana kondisinya, gimana jalan ceritanya, saya biasa juga mendampingi. Gitu. Jadi yang terima kita sekarang ini, kami di KSPKT. Saya AKBP Anwar Ganu. Yang mungkin ya, kita pilih mana Bang? Kalau saya dekat rumahnya di Bantang jatuh. Di atas? Di atas? Iya, di atas. Asli di atas Ki? Asli di atas. Jangan sampai ibu. Jangan sampai ibu. Gimana tuh ada gimana? Linggo. Cuma orang berdekatan sama di Bantang. Saya bisa sekolah di Limbung, saya orang asli Galeso. Iya, siap. Iya, itu kan kami itu masalah apa ini masalah ini ada juga yang siap untuk mau menyampaikan nanti. Siapa tahu dia tahu jalan cerita seperti apa. Iya, jadi begini kan, serta di luar ini masyarakat kami sangat prihatin. Iya, betul. Tentunya pertama. Kedua, tertangkapnya 50-an pasobis di Sidrap ini terkait proses hukumnya di sini. Pinjaman online ini yang sangat merasakan masyarakat. Diambil di Sidrap pada tanggal 24 kita katakan nah itu April, terus dibawa pakai mobil bis kemarin ke Polda. Nah setelah sampai di sini di Polda, mungkin tanggal 26 kemarin dilepaskan. Itu berapa hari itu? Berapa hari itu? Sebulan. Hampir sebulan. Lalu dilepaskan pas di sini. Nah, ada isu yang berkembang di luar. Ini isu. Iya, betul. Kita tidak bisa menjustis. Ada isu berkembang di luar bahwasanya ada permainan di bawah meja. Iya. Permainan di bawah meja. Sampai diduga. Sampai ini dilepaskan semua pasobis. Yang dimana notabene setiap korban itu melapor ke Polres maupun ke Polsek, semua mengatakan yang seragam coklat mengatakan ini sangat susah untuk tidak didapat ini pelaku karena bukan orang di sini biasa tersebar. Nah sekarang didapat 50 anak di Sidrap loh, enak sekali, mudah sekali dia keluar. Iya. Di mana masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian kalau sudah begini, kira-kira bisa dijawab. Oke, silakan. Pertama kita perkenalkan nama karena akan naik di media. Iya, betul. Yang tangan di atas itu siapa? Itu bukan. Yang penyidiknya kemarin di atas. Karena kan ini lalu selama waktunya nih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini kan siapa dilakukan penahanan ini? Iya, betul. Ya kan? Nah, yang jadi bahan pertanyaan beliau mereka ini. Betul. Dan itu wajar saja mereka mempertanyakan. Iya, betul. Ya kan? Wajar, sangat wajar karena ini korban banyak masyarakat di luar ini, bukan cuma ini. Nah, jadi kalau misalnya ada muncul pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya wajib hukumnya itu penyidik memberikan jawaban klarifikasi kenapa sampai seperti itu, ya kan? Mantap sekali. Jangan sampai masyarakat kasihan, loh kita sudah korban begitu tersangkanya jawab begini kenapa dilepaskan seperti itu? Ada apa? Kan pasti berpertanyaan. Iya, pasti muncul tanda tanya. Inilah harusnya kalau dijawab makanya saya tanya kira-kira siapa yang penyidiknya di atas ini. Nah, coba siapa yang bisa dihubungi di atas penyidik ini kasus itu, atau paling tidak kalau ada kadipnya kah, kalau perlu kesuditnya kah, atau kalau perlu lagi wadirnya kah, atau kalau perlu lagi dirnya lagi kalau perlu, ya kan? Iya, kalau saya kan hanya menerima laporan saja di sini. Nah, masalahnya di Bandung ini sudah ditangani, sudah disidik. Jadi
wajar kalau beliau-beliau ini butuh klarifikasi. Ya, kita sih tidak tahu bagaimana proses hukumnya di atas, tapi yang tahu lebih jelasnya ini kan penyidiknya. Kira-kira sampai saya bisa hubungi kira-kira. Kami coba hubungi dulu. Ya, coba hubungi dulu, dan sementara ini mereka ada di sini, di ruang SPKT, kalau bisa ada perwakilan dari atas yang bisa segera di sini. Atau berkerja. Jadi kita banyak melakukan itu, kami juga di lembaga melakukan hal seperti itu, meskipun berbeda institusi. Kan modusnya sama aja, jadi ya sebenarnya satu juga penyidik bisa. Iya. Yang lucu ini kan kita anggap lucu di luar adalah 56 ini kemudian tidak jelas ke tempat hukumnya apa statusnya. Nah, itu kan apakah tersangka mereka apa statusnya? Akan klarifikasi oleh penyidik. Harusnya kan ada, kan sama yang disampaikan kemarin sempat Pak Humas sudah menyampaikan bahwa itu apa namanya tahanan wajib lapor ya. Tapi kan dia kejelasan hukum, tidak ada kejelasan apa gitu. Apa kejelasannya? Jadi tugasmu begini deh, kan kamu pikir di sini. Audio Jungle.